Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini saya akan sharing lagi ya, untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan ya, yang masih bingung mengenai kacang makuna ini ya, untuk cara pembasmian jika nanti sudah hendak kita matikan, bagaimana cara pengendaliannya ya. Jadi saya akan sharing. Pertama-tama saya akan perlihatkan jenis kacang ini dulu ya. Jadi jenis kacang makuna ini biasanya ditanam di perkebunan sawit untuk mengendalikan gulma ya, gulma rumput. Kemudian untuk membuat perkebunan sawit bisa menjadi lebih lembab untuk udaranya. Jadi seperti ini ya keadaan dari kacang makuna. Ini nama latinnya kacang makuna bratatea ya ini. Dan dahulunya perkebunan ini rapat sekali dengan kacang makuna ini yang sengaja ditanam untuk mengendalikan hama dan membuat perkebunan tidak gersang ya oleh pemilik lahan. Jadi ketika sudah sawitnya tumbuh dewasa, kacang makuna ini dirasa sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Melihat untuk performa sawitnya sudah tumbuh besar, makanya kita sisihkan untuk kacang makunanya. Dan bagaimana untuk cara pengendalian kacang makuna ini sangat simpel atau sangat mudah sekali ya. Jadi untuk kacang makuna ini yang sudah kita tanam, pertumbuhannya per harinya 24 jam itu hanya 8 cm ya. Jadi seperti ini saya katakan pertumbuhannya. Ini ya. Pertumbuhan ini per harinya memanjangnya hanya 8 cm untuk kacang makuna ini. Dan untuk jenis kacang makuna ini ada banyak sekali jenisnya ya, yaitu yang berdaun daunnya tidak lebar seperti ini, dan ada yang berbentuk daunnya lebar dan berbuah. Nah untuk buahnya seperti ini dari kacang ini, kacang makuna ini. Dan untuk harga per kilonya cukup mahal sekali ya. Ini bisa 1 juta, bisa 800.000 untuk per kilo dari kacang makuna ini. Nah ini seperti ini. Dan ada lagi yang jenis satunya, buahnya lebih panjang dan lebih besar ya. Untuk daunnya juga lebih besar lagi. Jadi jangan ambil pusing ya. Biasanya dia untuk pengendalian seperti ini. Jadi yang ditakutkan rekan-rekan ini, kalau tanam bisa menutupi dari kebun kita nantinya. Tidak ya rekan-rekan ya. Jadi kita harus rutin jika kita punya kebun sawit hendak ditanam makuna ini untuk mengendalikan gulma rumput dan untuk membuat perkebunan kita menjadi lembab. Yang paling cocok gunakan kacang ini ya. Jadi untuk pengendaliannya 1 minggu sekali paling tidak ya. Kalau kita tidak bisa datang untuk mengeceknya 15 hari lah, kita datang ke ladang, ke kebun kita yang sudah merambat ke bagian dari piringan dari sawitnya. Kita singkirkan saja ya, menggunakan sabit nggak masalah ya ini. Jadi seperti ini kita singkirkan seperti ini. Nah ini kalau ini sudah dibasmi ya, ini tinggal sisa-sisanya saja. Jadi sudah tidak sengaja ditanam, ini sudah dibasmi. Dan untuk pengendalian saat kita hendak matikan, saat kita hendak binasakan dari perkebunan sawit cukup mudah ya. Ada 2 opsi. Yang pertama, tentunya di daerah tempat kita tinggal banyak sekali yang berternak kambing ataupun sapi dan lain-lain ya. Kita undang saja untuk merumput di perkebunan kita. Itu salah satunya. Ini kambing dan sapi sangat suka sekali ya untuk daun kacang makuna ini ya. Salah satu makanan kegemaran kambing dan sapi tadi, ternak tadi. Ini. Itu jalan satu. Jalan kedua, ini kalau kita semprot menggunakan insektisida sangat cepat sekali ya matinya ya. Jadi untuk pembasmian dan mematikan dari kacang ini sangat mudah sekali, dikendalikan sangat mudah sekali juga ya. Jadi jangan khawatir untuk tanam di perkebunan kita. Jadi rekan kita ini sudah tanam, cuman sudah basmi ya, sudah dimatikan, sengaja dimatikan. 2 cara tadi. Jadi sebelum kita
semprot menggunakan racun gulma, kita juga bisa undang peternak untuk merumput di perkebunan kita ya. Karena apa? Memang jenis kacang ini menjadi kegemaran dari ternak itu ya. Entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu kerbau, sangat gemar sekali makan jenis kacang kacang makuna ini ya. Nah ini. Jadi niat saya, jika hendak tanam kacang makuna di perkebunan, silakan tanam. Jangan ragu, jangan takut. Untuk pengendaliannya sangat mudah sekali. Jadi pertumbuhan memanjangnya hanya 8 cm per 24 jam atau per harinya. Jadi misal dia merambat ke pokok sawit kita bawa sabit atau bawa kayu alat lainnya, kita jauhkan ya. Cukup mudah sekali ya. Nah ini seperti ini kita tarik. Nah ini kita singkirkan. Nah itu cara pengendaliannya untuk di saat kita masih membutuhkan kacang itu. Nanti kalau hendak kita matikan, yaitu tadi kita undang yang punya ternak, atau jika sudah yang punya ternak sudah tidak ada yang cari, kita semprot menggunakan insek. Cukup cepat sekali ya mematikan ini ya, cukup mudah menggunakan Roundup ataupun Gramason ataupun obat rumput lainnya, mati dia ya. Jadi sangat mudah sekali. Oke, saya tutup. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk rekan-rekan ya. Silakan yang mau tanam silakan tanam. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada yang kurang pas, ada yang salah, mohon diluruskan ya untuk pengetahuan rekan-rekan kita lainnya. Niat saya sharing dan saya ngomong apa adanya. Jadi saya tidak buat-buat, saya ngomong di lapangan khusus untuk rekan-rekan ya. Jadi ini kalau mau tanam makuna tidak ada bahaya sama sekali ya. Dampaknya sangat positif sekali bagi perkebunan kita. Yang penting satu catatan, harus kita sering kontrol ya untuk pertumbuhannya agar tidak merambat ke pokok sawit kita. Jadi usahakan kalau tidak bisa seminggu ya setengah bulan kita datangi ya perkebunan kita ya untuk mengecek atau mengontrol dari pertumbuhan kacang makuna ini. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami, bisa dimengerti ya untuk rekan-rekan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.